Selamat sore, Bang Adit dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alexander Nicholas dengan NIM 114-230-086 dari Teknik Lingkungan 2023, Blok 15, Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan menunjukkan cara membuat rancangan drainase di AutoCAD. Jadi pertama pada menu yang ini kita klik New. Nah, sebelum kita buat bentukan drainasenya, kita harus setting units dulu. Kita ketik units di sini. Nah, untuk precisionnya kita menggunakan 0,00 dan insertion scale-nya itu cm. Klik OK saja. Nah, kita udah siap menggambar. Oke, jadi pertama-tama yang kita lakukan itu kita menyalakan RCO-nya. Nah, RCO ini fungsinya biar garisnya lurus, 0 derajat atau 90 derajat. Nah, pertama-tama kita klik line, kita titikin di mana saja, dan tarik ke kanan sebesar 7,2 cm. Oke, garis atasnya sudah jadi. Lalu kita baca berdasarkan data di sini. Saya escape dulu biar garisnya stay. Nah, terus apa yang harus kita lakukan kedua yaitu setting. Nah, ini kan garis tengah gini. Untuk mengetahui titik tengahnya dari garis tersebut, kita bisa ngeklik ini segitiga ini. Lalu kita centang center, centang midpoint. Nah, lalu kita buat garis bantu di tengah. Caranya dengan line lagi, kita paskan di tengah-tengah yang ada segitiganya. Nah, terus berdasarkan datanya di sini ke bawah, kita klik 2,2. Oke, saya escape lagi. Kita pakai line lagi, bawahnya itu 2,8 dibagi 2, jadi 1,4 ke kanan dan 1,4 ke kiri. 4. Oke, 1,4. Sap. Oke, udah jadi ya. Nah, untuk buat garis koneksi sini ke sini, yang harus kita lakukan itu RCO-nya kita matikan dulu. Kita line lagi, lalu kita sambungkan sini ke sini. Dua-duanya. Oke, sap. Oke, pas sudah jadi, ini kita hapus dulu garis bantunya. Nah, terus kita harus buat offset. Cara buat offsetnya, ini pertama kita blok dulu semuanya dengan sekali klik dan blok bentuknya. Nah, terus ini kita klik join. Biar dia kekumpul jadi satu gini. Nah, setelah itu kita klik offset yang ini. Klik nih, set. Nah, terus kita tarik ke bawah sebesar 0,2 cm. Sap. Oke. Nah, ini kita klik, sap. Jadi gini. Jadi 0,2 keluar, klik. Nah, jadi offsetnya teman-teman. Nah, lalu kita harus membuat garis bantu untuk membuat air. Nah, apa yang kita lakukan? Oke, pertama kita pencet dulu, kita nyalakan lagi RCO-nya. Lalu kita pencet line. Nah, ini harus disambung ini. Jadi buat jadi penutup drainasenya nanti. Nah, ini kita tarik garis saja keluar. Nah, kalau ini kan susah nih nyari jarak lurusnya. Kayaknya langsung keluar aja. Ini jadi keluar garis, escape terus nanti di trim. Oke, kita ulangi lagi. Oke, garis keluar, escape, kita trim. Nah, jadi dia lurus sama bagian luarnya. Nah, kita buka data lagi. Jadi untuk AutoCAD itu garis bantunya ke bawah dari yang garis dalam ini 0,2 cm. Kita pencet line lagi, kita cari midpointnya, terus kita ke bawah 0,2. Oke, nah lalu dari line ini, dari garis bantu ini kita bikin garis lagi ke kanan, keluar saja biar lebih mudah. Oke, kita trim seperti tadi, trim, sama untuk kirinya. Nah, lalu kita buingin garis bantu satu lagi yang dari bawah, yang ke bawahnya dari sini itu sepanjang dari sini 0,5 ke bawah. Oke. Nah, kita harus buat garis kanan kirinya lagi. Caranya sama. Tarik keluar, escape, trim, terus line lagi, keluar,
trim, sub, sub. Nah, ini akan menjadi garis air kita. Nah, cara untuk membuat airnya, itu kita pencet kiri di bagian draw, nanti kita pilih yang spline CV. Oke, spline CV ini kita pencet, kita arahkan dia dari pojok kiri atas garis bantu yang atas. Gitu. Kita tarik ke bawah. Salah. Sorry. Ininya dimatikan dulu RCO-nya. Nah, kita pencet spline CV. Sub. Nah, ini lalu sesuai hati kita aja milihnya. Ini. Nah, sudah jadi kita klik enter. Nah, ini bisa kelihatan ya, airnya sudah terbentuk. Nah, sekarang saatnya ngetrim. Nah, ini garis-garis bantu yang sudah tidak kepakai, kita trim-trim saja. Ini, trim, 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 trim. Nah, ini kan kita buat penutupnya tadi nih. Nah, ini kita trim aja nih. Sini, tengah sini sama pojok sini. Nah, sudah terbentuk untuk bentukan drainasenya ya. Lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah mewarnai. Nah, untuk mewarnai kita pencet yang sini, hatch. Kita klik yang tanda panah ke bawah. Untuk airnya kita pilih yang gradient. Nah, ini gradient kita tinggal isi yang bagian airnya. Lalu kita pilih yang infkur. Nah, itu kan infkur. Nah, ini kan warnanya tinggal kita sesuaikan saja. Biar mirip seperti air seperti ini ya. Inilah. Nah, dia udah warnanya seperti air. Selanjutnya kita mewarnai bagian yang luarnya. Kita pencet escape dulu. Nah, kita pencet hatch lagi. Nah, kita pencetnya hatch yang atas sekarang. Sub. Oke. Nah, kita pilihnya yang ANSI 32. Jadi kita fill dulu bagian bawahnya. Penampangnya kita klik yang ANSI 32. Nah, ini kan arsirannya jelek nih. Gimana cara nyetingnya? Kita escape dulu. Kita pilih arsirannya, kita klik. Sub. Nah, terus kita klik kanan, kita pencet properties. Nah, apa yang dilakukan di sini? Ini yang kita ubah adalah angle-nya. Angle-nya kita ganti jadi 45. Nah, dia jadi lurus-lurus seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau udah kita pencet escape saja, propertiesnya kita tutup. Nah, selanjutnya yang harus kita buat itu dimensi dari penampangnya. Nah, untuk dimensinya ini kita klik di bagian dimension. Nah, ukuran yang harus ada tuh ini dari atas, endpoint atas sampai endpoint bawah, ke atas sedikit. Satu. Lalu yang kedua, dari bawah sini ke bawah 2,8. Siap, tarik ke bawah. Bisa jauh-jauh, sini aja cukup. Lalu sama kedalaman airnya. 2,2. Nice. Nah, ke kiri saja biar kelihatan. Siap. Oke. Jadi saat dimensionnya udah jadi, ini kita setting dulu, kita pencet escape. Nah, kita harus mengubah aturan dari ininya, dimensionnya, bentukan dimensionnya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita pencet dimensionnya. Kita klik kanan, kita klik properties lagi. Nah, pertama itu warnanya kita ubah dari putih menjadi warna merah. Lalu untuk arrow 1 dan arrow 2 itu kita pilih yang architectural tick. Oke. Untuk arrow size-nya itu kita ganti ke 0,5. Oke. Lalu extension line X kita ganti 0. Untuk offsetnya kita ganti 0,2. Nice. Oke, kita lakukan yang sama ke dimension-dimension yang lain. Propertiesnya kita merah. Ini kita ganti architectural tick, dan 0,5. Terus ini 0 sama 0,2. Oke, satu lagi itu yang ini warna merah, kita ganti architectural tick. Kegedean 0,5 berarti kita ganti aja 0,0. Biasanya terlalu besar. Nah, ini lagi-lagi 0. Terus ini eksternalnya 0,2. Udah selesai.
Oke guys. Dua lembar nggak cukup kan? Eh, jika sudah, itu kita tutup dulu ininya. Lalu apa yang harus kita lakukan yaitu kita membuat penjelasan, keterangan dari ininya, apa namanya, nama drainasenya ini. Jadi kita klik pertama, kita klik line. Sama, terus RCO-nya jangan lupa dinyalakan. Nah, kita pencet di bawah sini. Ini sampai sini. Ya, segini, sekitar segini lah. 7,5 lah. 7,5. Salah. Sini lah, sampai sini aja lah. Nah, kode escape. Terus kita pilih yang circle. Circle. Nah, kita buat segitiga. Nah, nilainya kita terusin sampai ujung circle-nya. Ya. Nah, lalu untuk aturan tulisannya itu caranya kita pencet yang teks, kita tarik sini misal, ini kita tulis section tampak depan. Nah, ini kita setting aja. Kita klik properties lagi. Nah, section tampak depannya udah tulisannya. Nah, ini sini bisa kita ganti-ganti. Untuk text height-nya 0,5. 0,0. Oke. Maaf ya. Nah, untuk mempermudah itu langsung kita copy paste aja teksnya. Jadi kebentuk lagi di sini. Nah, yang di sini tuh tulisannya nanti diganti. Jadi di sini ya gantinya di contents. Ini. Nah, ini kita ganti skalanya 1:50. Nah, sudah terganti. Kita copy paste lagi, kita taruh di sini. Nah, ini kita ganti tulisan DD. DD. Nah, ini bisa kita kecilin ya text box-nya. Kecilin saja langsung. Nah, seperti itu. Nah, ini DD. Ini bisa kita gedein di text height. Nah, seperti ini. Jadi, kita copy paste lagi dulu. Ini kita ganti lagi tulisannya. 01. Enter. Jangan diklik. Nah, dengan itu kelihatan itu kita klik airnya. Caranya itu kita klik airnya dan kita ganti hedge transparency. Jadi biar teksnya kelihatan. Nah, seperti itu. Jadi ini airnya kelihatan, tulisannya kelihatan. Nah, lalu setelah selesai seperti ini gambarnya sudah selesai. Kita perlu cara untuk save dia menjadi sebuah foto. Ini properti saya dulu. Nah, caranya lalu apa yang kita lakukan itu kita klik layout 1. Nah, ini akan muncul gambarnya jika di save. Lalu yang kita bisa lakukan itu klik 2 kali untuk kita benarkan ininya. Kita pakai yang pen, kita untuk menengahkan gitu. Sedikit. Nah, jadi pasnya seperti ini. Nah, dulu. Nah, seperti ini.
Nah, jika udah, yang bisa kita lakukan setelah ini adalah kita pencet. Nah, udah kan? Lalu kita bisa pencet plot. Ini plot pencet. Nah, kita bisa mengganti di sini page ini printer name-nya diganti menjadi Microsoft Print to PDF atau yang DWG to PDF. Nah, kita di sini klik saja yang Microsoft Print to PDF. Lalu untuk buat to plot kita ganti ke Windows apa yang mau kita save ini save save. Nah, kita pencet yang center the plot dan seperti itu. Nah, pengesavannya langsung saja di desktop. Drainase steel Nico 1423014. Oke, nah seperti itu untuk cara pembuatan tampak depan drainase. Sekarang kita akan menggunakan aplikasi SketchUp untuk mendesain saluran drainase. Jadi pertama-tama saat SketchUp-nya sudah terbuka, kita harus pencet yang bagian meters. Kita pakainya yang bagian meter ya. Nanti dia akan loading. Jadi pertama-tama sebelum kita melakukan apapun, yang harus kita setting di sini adalah view. Nah, toolbars. Nah, setelah view toolbars, kita centang yang large toolset dan measurements. Oke, setelah kita close, ini sudah dicentang ya. Nah, lalu yang harus kita lakukan selain itu adalah kita ke window, kita model info. Nah, di sini kita formatnya ganti desimal dan semuanya pastikan dalam meters. Nah, ini itu sudah ya. Oke, langsung kita silang. Nah, ini bisa kita gerakkan. Nah, langsung aja ke data pengukuran. Nah, jadi untuk SketchUp ini ukurannya, kita cara menggambarnya menggunakan tool pencil ini, line. Nah, kita gambar saja misal di sini langsung itu 3,6 meter kanan. Nah, cara untuk memastikan dia lurus adalah dilihat dari warnanya. Warna merah itu untuk sumbu X, warna biru untuk sumbu Y, dan warna hijau itu menandakan sumbu Z. Nah, kita tarik dulu garis atasnya sepanjang 3,6. Langsung kita ketik saja 3,6. Nah, kalau sudah, kita menggambar midpoint-nya. Nah, midpoint-nya kalau di SketchUp itu sudah muncul sendiri. Nah, ini langsung kita tarik garis bawah. Itu sebesar 1,1 meter. 1,1 meter. Nah, bawah. Nah, untuk garis kanan kirinya, kita pastikan sesuai dengan aksis berwarna merah. Itu 1,4. Berarti 0,7 kanan dan 0,7 ke kiri. 0,7. Ini 0,7. Bentar. Nah, setelah sudah jadi bentuk awalnya seperti ini, langsung saja kita tutup drainasenya. Ini mau sini. Nah, jika sudah, kita pencet eraser tool untuk menghapus garis bantunya. Set. Set. Nah, saat sudah tereres, kita pencet offset. Nah, kita harus membuat offset toolnya. Nah, ini offset toolnya, set. Nah, kalau di sini kita tinggal klik bebas, kita keluar garis, dan kita offsetnya itu sebesar 0,1. Nah, seperti ini ya. Jika sudah jadi, kita kembali ke display. Nah, sudah kelihatan bentuknya. Kita kembali ke line. Kita akan menggambar garis bantu. Nah, untuk garis bantunya SketchUp, kita buatnya dari bawah. Ya, dari atas. Ini dari bawah satu. Nah, seperti ini. Kalau di SketchUp, itu ukurannya
Di SketchUp itu garis bantunya sebesar 0,2 0,1. Nice. Nah, lalu kita tarik langsung full ke kanan. Sini. Yang lain lagi. Nice. Nah, di sini kita langsung hapus-hapus saja garis bantunya. Nah, sebelum kita menghapus yang ini, kita tutup dulu garisnya. Sini, edge. Nah, jika sudah, bisa kita hapus garis bantunya. Nah, sudah kelihatan ya bentuknya ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita membuat bentuk 3D-nya dengan tool yang namanya push and pull. Ini. Nah, ini toolnya di sini. Push and pull. Push or pull. Nah, kita tarik ke belakang sebesar dia 10 meter. Dan untuk yang bagian sini juga 10 meter. Nah, ya sudah jadi panjang seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat nih, terdapat masalah. Yang sini ketutup, tapi kok yang sini bolong. Nah, caranya ini gampang saja. Tinggal kita zoom, kita bikin garis bantu lagi di sini ya. Dari midpoint ke yang atas, ke midpoint yang bawah. Sep. Sudah tertutup ya guys. Sehingga kita bisa hapus lagi garis bantunya. Nah, dia sudah tertutup sekarang. Oke. Nah, setelah itu kita perlu mewarnai tentunya. Nah, untuk mewarnai kita gunakan nih paint bucket. Kita pilih materialnya. Material di sini kita pilih materials dan kita cari water. Nah, untuk airnya kita pilihnya yang waterproof. Juga. Nah, untuk drainasenya, untuk papan drainasenya ini kita pilih yang asphalt and concrete aja. Kita pilih yang concrete aggregate smooth. Duh, salah guys, ini diganti. Nah, pencet sini, langsung kita fill. Cakep. Nah, oke, sudah seperti ini ya. Nah, ini bentuk drainasenya sudah jadi. Kita tutup saja tray-nya, kita kembali ke display. Nah, ini sudah jadi ya, teman-teman. Satu hal lagi yang perlu dilakukan, yaitu kita harus menambahkan dimensi. Dimension. Nah, dimension kalau di SketchUp ini lebih mudah karena kita tidak perlu mengatur-mengatur properti. Kita kasih dulu dimension dari atas ke bawahnya. Nah, cakep. Terus yang bawah juga. Nah, lalu ketinggian air. 1 meter. Airnya. 1 meter. Nah, bagi saya 1,1 meter. Nah, ini sudah terdapat dimensinya. Tambah satu lagi dimensinya di sini. Panjangnya, length-nya 10 meter. Nah, ini sudah terlihat semua ya dimensinya teman-teman. Oke, kita praktekinnya dengan berapa? Lalu yang harus kita lakukan setelah itu adalah teks, memberikan teks. Praktikum jam berapa? Nah, ya, itu teks. Praktikum jam berapa? Kita pencet yang di on edge keluar. Jam 9 gak sih? Tulisannya yang di drainase ini apa tulisannya? Yang di SketchUp tulisannya apa? Yang detik itu Ya. terbuka. Saluran apa ya? Saluran terbuka. Oke, setelah pencet teks, kita langsung ketik saja di sini. Loh, Dia kita berapa lama anjing? Sejam gak beres-beres? salah guys. Belum. Cepet dong, aku mau bikin revisi. Pencet start. Kita tulis saluran terbuka. Skip. Loh.
Ya, buat zoom EOS lagi. Ini kita pencet on edge. Dari sini kita ketik saluran terbuka. Kita klik. Nah, seperti itu ya teman-teman, sudah selesai. Kita bisa lihat view-nya dari front, top, seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat full rancangannya. Kalau sudah, langsung kita save saja. Langsung ke desktop. Terbuka. Niko. Deal. Loop 15. Ya, sudah selesai. Ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat.